Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara diskusi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Ibu, Bapak, Guru yang telah hadir dalam kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah. Nah, pada diskusi kita pada pagi hari ini yaitu tentang budaya positif. Berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Alhamdulillah kemarin saya sudah menyelesaikan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, disinilah aksi nyata yang akan saya lakukan melalui kegiatan diskusi. Nah, tadi saya sudah mengatakan tentang budaya positif. Mungkin ketika saya mengungkapkan tentang budaya positif ini, kira-kira apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Sopan santun. Sopan santun, apalagi? Membantu teman. Membantu teman, apalagi? Yang hal-hal kecil tentang budaya positif di sekolah kita. Menggunakan bahasa yang baik, apalagi? Menghormati teman, sikap menghormati dan menyayangi. Nah, itulah budaya-budaya yang selama ini kita terapkan. Nah, tentunya bukan hanya budaya positif ini kita sebagai guru yang harus melaksanakannya, tetapi anak didik kita juga perlu yang namanya mengenal, mengetahui dan melaksanakan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini konsep pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini tentunya kita harus menuntun anak didik kita menjadi orang yang memiliki budaya yang positif, budaya yang bisa mereka terapkan menjadi seorang manusia antar teman, antar guru, antar orang tua, bahkan sampai dia menerapkannya di masyarakat. Tentunya budaya positif ini perlu sekali untuk kita tanamkan. Hal kecil saja, kita memberikan senyuman. Kita memberikan senyuman ke anak didik kita, tentunya mereka juga akan langsung memberikan respon baik itu terhadap kita. Oh, Bapak dan Ibu guru saya orangnya ramah. Ketika mereka sampai di sekolah, mereka menyapa kami dengan senyuman, sapa yang hangat. Tentunya secara tidak sadar kita menerapkan budaya positif yang baik. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun kepada anak kita, yaitu itulah budaya positif yang pertama yang perlu kita wujudkan. Nah, kemudian semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sungkulodo, artinya di depan menjadi suri tauladan. Ingmadio bangun kurkarso, artinya di tengah memberikan semangat. Tutpuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan semangat. Seperti halnya guru. Guru itu adalah dikuku dan dituru. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita dianjurkan untuk menjadi guru. Di depan menjadi suri tauladan, yaitu digugu dan ditiru. Apa yang kita praktikkan di depan tentunya akan dicontoh oleh anak didik kita. Kemudian kita berada di tengah, memberikan semangat, dorongan ketika mereka belajar, proses pembelajaran. Kita tidak hanya monoton duduk di tempat duduk kita, tetapi kita membangunkan semangat belajar mereka melalui pendekatan, menanyakan apa yang mereka belum pahami. Karena kadang ketika kita memberikan tugas,
tidak sepenuhnya anak itu mengerti. Mengerti anak-anak? Ada? Mengerti Bu Guru. Tetapi sebetulnya ada sebagian atau beberapa siswa kita yang takut untuk mengutarakan bahwa saya belum paham. Saya belum paham bagian ini, Bapak dan Ibu Guru takut. Mereka lebih takut mengungkapkan perasaannya, sehingga tujuan pembelajaran kita pada saat itu tidak tercapai. Kemudian Tukuri Handayani, seperti sampai saat ini filosofis pendidikan ini dipakai dalam dunia pendidikan, yaitu di belakang memberikan dorongan dan semangat. Nah, dorongan dan semangat ini melalui kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah, kemudian fasilitasi siswa kita melalui kegiatan-kegiatan praktik atau kegiatan diskusi. Nah, membangun semangat yang ada di dalam diri mereka, rasa percaya diri mereka yang kita bangun. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada diskusi kali ini adalah tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, keempat, kebutuhan dasar, 5, posisi kontrol restitusi, 6, keyakinan kelas, dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar ya. Perubahan, kata perubahan. Pernah Bapak Ibu dengar pendidikan yang berpusat pada siswa, pendidikan yang berpusat pada guru? Nah, menurut Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan apa itu pendidikan yang berpusat pada guru, pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada siswa? Contohnya pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berpusat pada guru. Contoh pembelajaran yang berpusat pada siswa, misalnya kita dalam proses pembelajaran pasti kita melaksanakan atau menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang kita gunakan harus kita ikut sertakan siswa. Jadi siswa dapat berperan aktif. Contohnya dalam model pembelajaran TGT, Teams Game Tournament. Itu semua siswa berkelompok. Nah, dari situ semua siswa ikut serta dalam games tersebut. Sedangkan pusat pembelajaran yang berproses atau yang berpusat pada gurunya saja yang ceramah tanpa menanyakan misalnya paham atau tidak siswanya, atau tanpa melemparkan pertanyaan kepada siswanya, sekedar hanya menjelaskan saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani Triasmita, luar biasa pendapatnya tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang berpusat pada guru. Tentunya pembelajaran yang berpusat pada guru itu adalah pembelajaran zaman dulu ya, yang kita kenal. Jadi banyak prosesnya hanya guru saya yang lebih aktif. Tetapi tuntutan kita sekarang berbeda, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita menggali kebutuhan siswa, kemudian menggali apa yang diinginkan oleh peserta didik kita supaya mereka bahagia, semangat, hingga akhirnya tujuan pembelajaran kita pada hari itu tercapai. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi pada siswa, sehingga siswa akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itulah yang disebut dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita melibatkan siswa kita dalam pembelajaran itu tidak hanya kita saja yang ceramah, kemudian menjelaskan secara runtun dari awal sampai selesai. Nah, akan tetapi di sela-sela pembelajaran itu kita libatkan siswa melalui tanya jawab, kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya siswa itu rasa keinginan tahunya tinggi, kemudian menggali rasa percaya dirinya, ya. Akan tetapi perubahan ini tidak semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tentunya banyak proses yang harus kita lalui, banyak hal yang harus kita gali, refleksikan dulu. Kemudian setelah kita mengalami yang namanya kegagalan dari perubahan yang kita lakukan, itulah yang menjadi bentuk refleksi kita bahwa apa yang harus kita rubah selanjutnya. Saya menggunakan pembelajaran saat ini seperti ini, tetapi tidak berhasil. Kemudian pembelajaran selanjutnya
saya menggunakan metode ini tidak berhasil. Nah, disitulah kita merefleksikan apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita ubah melalui kemudian dari siswanya tidak mungkin membalikkan telapak tangan, kamu harus berubah seperti ini, kamu harus aktif, tetapi harus butuh proses yang lama, yang panjang, karena tidak mungkin kita menginginkan peserta didik kita kamu begini, kamu harus begini instan, tidak mungkin kan. Kita juga perlu belajar dan terus belajar. Karena kita adalah seorang pembelajar yang sepanjang hayat. Nah, di sini ada ilusi. Ilusi yang ibu bapak ketahui tentang ilusi itu apa? Hayalan, kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Ada kata miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dia mengunci, istilahnya di sana mengontrol murid. Ilusi mengontrol murid, kamu harus diam, kamu harus begini, kamu harus begini, diam misalnya. Atau kamu harus mendapatkan nilai 100. Kita kontrol dia supaya mendapatkan nilai 100. Akan tetapi itu hanya bayang-bayang ilusi yang tidak akan mungkin tercapai kalau tidak ada perubahan dari siswanya sendiri dan perubahan yang kita lakukan. Apa kekurangan kita? Apa menjadi kekurangan pembelajaran kita saat itu? Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin yang telah kita lakukan di akhir-akhir ini di pembelajaran kita sebelumnya dan sebagai bahan evaluasi saya juga, yaitu misalnya ada penguatan positif yang efektif menurut kita. Ilusinya bahwa penguatan tersebut efektif dan bermanfaat. Akan tetapi misalnya tentang bujukan, anakku besok kamu harus begini ya, rayuan. Kita merayu dia supaya dia rajin misalnya, ada tepat waktu atau semangat. Akan tetapi kita sangat berharap ada perubahan pada siswa itu. Tapi besoknya dia mengulang lagi. Nah, ini terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya, kenapa kamu mengulang begini terus? Misalnya, kita memberikan kalimat dengan rasa bersalah kepada siswa. Ada kalimat contoh, misalnya ada yang bisa memberikan contoh tentang kalimat yang diberikan oleh guru. Dia akan merasa bersalah. Dia akan merasakan kesalahan yang telah dia lakukan, tetapi kalimatnya kurang bagus. Misalnya apa? Kamu ini dulu sudah pernah mengerjakan tugas kan? Misalnya, dia akan merasa bersalah, tapi kalimatnya seperti mengecilkan perasaannya. Ya. Kita mengecilkan perasaan, meremehkan. Kamu begini-begini terus, kamu tidak berubah-berubah. Padahal kita menginginkan sebuah perubahan. Kita mengontrol anak itu untuk berubah sebenarnya. Tetapi itu sebuah ilusi. Karena anak akan merasakan tertekan di dalam batinnya. Kalimatnya kita harus menggunakan kalimat positif. Berarti tidak baik untuk anak yang Tidak, itu tidak baik. kadang-kadang kita merasa kesel sama Mungkin lebih baik pakai bahasa Indonesia yang bagus. Jadi mohon maaf Ibu, yang di sini bukan menggurui, bukan memberikan saya lebih bisa, saya lebih apa. Kita berdiskusi bagaimana mengembangkan budaya positif yang membaik ya terhadap anak kita. Kita mencari solusi. Kita di sini mencari solusi bagaimana kita sebagai guru dulu melakukan sebuah perubahan dari hal kecil, mulai dari perkataan saja. Mungkin hukuman yang kita lakukan kita ubah. Ya begitu. Mungkin setelah ini ada perubahan dari dalam hati dulu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita tidak berhak. Anak kita juga kita memaksakan kehendak kita kan, mereka melawan. Mereka melawan secara tidak langsung,
Misalnya dengan kalimat seperti itu, misalnya, akan tetapi itu adalah sebuah ilusi, pemaksaan bahwa orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Iya. Kita mau memaksa Iya. Bukan bukan istilahnya bukan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh siswa kita. Sesuai dengan kurikulum merdeka itu. Iya, betul. Bahwa kita di sini bukan memaksakan sebuah. Misalnya dia tidur di kelas. Tidur. Masa kita biarkan dia tidur? Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Di sini bukan kita untuk apa namanya? Di sini. Nah, bagaimana caranya mengubah tadi ilusi yang tadi kita bayangkan itu harus terjadi misalnya, tetapi kita tidak berhak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Berpandangan sama dengan kita. Misalnya saya dengan Bapak Ibu guru ya. Saya memaksakan bahwa pandangan saya itu harus Ibu guru ikuti. Tidak seperti itu. Yaitu teori kontrol atau pilihannya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya bahwa pandangan kita berbeda-beda. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Tentunya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, pendapat kita kepada pendapat orang lain, karena kita memiliki karakter yang berbeda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya perilaku buruk seperti apa Bapak Ibu contohnya yang dianggap buruk? Ke siswa. Malah temannya. Memarahi temannya atau mengejek temannya atau membuli temannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya ada perilaku yang tadi mengejek temannya, itu termasuk suatu kesalahan. Karena apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Setiap masalah pasti akan ada akar permasalahannya. Siapa yang lebih dulu, siapa yang memulai, apa yang menjadi permasalahan saat itu sehingga anak tersebut saling bully. Tentu ada pemantik lebih dulu. Ya, ada masalah lebih dulu. Kadang masalah yang dihadapi di rumahnya, di lingkungan dia bawa ke sekolahnya, mereka saling bully lagi di sekolahnya, itu yang mereka bawa. Mereka masih memendam rasa amarahnya sehingga dia mengulang kembali perkataan itu di sekolah. Dia balas, dia diam di tempat mengaji misalnya, dia dibully, tetapi dia tetap menahan rasa sakit hatinya, akhirnya dia balas di sekolah. Nah, di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi teori kontrol yang bisa kita lakukan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Saya bisa mengontrol Ibu, jangan lakukan ini. Saya tidak bisa. Atau jangan lakukan ini. Atau ke anak-anak kita, diam hanya beberapa menit. Mereka fokus hanya beberapa menit. Setelah itu sudah diam. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, itu diri kita sendiri. Ya, yang bisa mengontrol diri Anda itu adalah anak itu sendiri. Nilai kesadaran di dalam dirinya itu yang bisa mengontrolnya. Sekuat apapun kita berteriak, diam-diam atau suruh mereka keliling lapangan, itu tidak bisa. Iya, ada saja karena apa? Mereka berbeda-beda. Mereka berbeda. Ya, ada yang hanya diam di bangkunya, ada yang patuh kepada omongan gurunya, ada yang kemudian tidak bisa diam. Nah, karena mereka memiliki karakter berbeda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita membujuk siswa kita, tentu
yang selalu berhasil. Pasti akan ada kegagalan, ya. Teori kontrol yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya di sini adalah kita memberikan pilihan. Kita bekerja sama dengan siswa. Nah, apa yang akan kita lakukan supaya pembelajaran kita efektif, tidak ada yang keluar dari bangkunya, tidak ada yang berteriak atau mengganggu temannya. Nah, begitu. Akan tetapi di sini semua, walaupun kita tidak bisa melakukan semua yang kita pahami sekarang ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian nilai disiplin positif, ya. Disiplin positif yang bisa kita lakukan dari perubahan-perubahan yang tadi sebelumnya melalui penerapan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan karakter anak supaya tidak menerima segala sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Dalam budaya kita, kata disiplin seringkali dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang kita sering menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Misalnya disiplin tepat waktu datang sekolah, pasti ada saja yang terlambat. Misalnya kita memberikan hukuman mengangkat sampah. Kita memberikan hukuman mengangkat sampah atau berkeliling lapangan. Nah, di sini bukan sebuah disiplin positif, ya. Menyuruh anak untuk keliling lapangan itu bukan disiplin positif. Tetapi melalui disiplin-disiplin positif yang lain itu yang bisa kita lakukan. Nah, dari disiplin positif ini akan terbentuklah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikannya? Yaitu pertama contoh di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Misalnya contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini ada nilai kebajikan melalui kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan. Misalnya gemah haji, ya. Gemah haji yang kita lakukan di SDN 2 Balikpapan yaitu setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, ya. Jumat Yasiro, yaitu yasinan dan siraman rohani. Nah, dari sinilah kita memberikan contoh-contoh disiplin positif yang kita berikan melalui contoh-contoh akhlak mulia, kemudian penerapan-penerapan yang bisa dilakukan oleh anak ketika mereka bertemu dengan bapak dan ibu guru atau dengan sikapnya bagaimana, cara berbicaranya bagaimana. Itulah yang kita tanamkan melalui kebiasaan-kebiasaan duha. Tentunya di sana setelah kita duha, kita juga merefleksi apa yang telah dilakukan betul atau tidak cara sholatnya. Nah, kita harus selingi di sana dengan siraman rohani. Mungkin hanya 5 menit. Mungkin hanya 5 menit kita berikan contoh-contoh bahwa perilaku yang baik di situ setiap hari. Kita tidak boleh bosan memberikan contoh-contoh akhlak yang baik kepada peserta didik kita. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan, ya. Kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Kita memerlukan makanan. Kita memerlukan sebuah usaha untuk bertahan hidup. Tentunya siswa juga begitu. Mereka juga memiliki kebutuhan dasar
manusia, sama seperti kita. Yang kedua, kebebasan. Mereka memiliki kebebasan untuk berpendapat. Mereka memiliki kebebasan untuk mengekspresikan minat dan bakatnya. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus memberikan rasa kasih sayang dan merasa diterima di kelasnya. Kita tidak boleh kucilkan mereka, kita tidak boleh merendahkan mereka, tapi kita memberikan bentuk kasih sayang kita dengan merangkul mereka dari berbagai keunikan yang mereka miliki. Kemudian yang keempat, penguasaan. Bukan berarti di sini siswa harus kita berikan kekuasaan penuh, atau kita yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol kelas kita, ya. Tetapi di sini kita menjalin kolaborasi supaya ada kenyamanan di dalam diri siswa itu untuk belajar. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu kita misalnya untuk bermain, tetapi ya belajar sambil bermain, memberikan kesenangan di sela-sela pembelajarannya, misalnya melalui ice breaking. Nah, tidak monoton hanya mengerjakan dari pertama sampai akhir, dia harus belajar full time. Apalagi di kelas bawah, ya. Di kelas bawah kita dituntut untuk memberikan kenyamanan ekstra kepada siswa kita, bahwa mereka masih membawa bermainnya. Rasa bermainnya itu banyak di kelas rendah, di kelas 1 terutama. Nah, di sana kita harus pintar memberikan kenyamanan dalam belajarnya, kemudian rasa senangnya dalam proses belajarnya itu. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang baik secara sadar maupun secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, banyak yang kita temukan bahwa siswa misalnya mereka menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh anak bukan semata-mata dari dirinya, tetapi mereka melakukan itu karena takut dihukum. Nah, takut dihukum oleh ibu guru, bapak dan ibu guru misalnya. Peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bukan motivasi intrinsik yang dimiliki dari dalam dirinya. Berarti dia belum sadar. Yang dilakukan siswa itu belum sadar bahwa itu merupakan tanggung jawab dan kewajibannya. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu peserta didik melakukan disiplin diri karena ia mau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan juga contoh motivasi ekstrinsik. Misalnya, saya hari ini harus dekat-dekat dengan ibu guru saya, atau menjawab pertanyaan dari ibu guru saya supaya saya nanti mendapatkan sebuah hadiah. Reward itu tidak bagus, ya. Sebenarnya itu tidak bagus. Reward itu sudah tidak dibolehkan, dihilangkan, harus dihilangkan. Misalnya memberikan hadiah berupa barang atau apa. Dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan itu, bukan merupakan dari dalam dirinya. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan contoh motivasi intrinsik. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, yaitu motivasi intrinsik dari dalam dirinya, ya, bukan motivasi ekstrinsik seperti tadi. Memang dibutuhkan, terkadang dibutuhkan juga motivasi ekstrinsik itu, tetapi kita harus mulai dulu dari motivasi intrinsik di dalam diri siswa itu, bahwa kita memiliki keyakinan kelas atau kesepakatan bahwa kita harus melaksanakan ini. Ini merupakan sudah tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, yaitu konsep identitas disiplin gagal. Di sana ada hukuman, ada penghargaan. Hukumannya akan
merasakan menyakitkan, tidak nyaman, peserta didik takut, sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Misalnya kita menghukumnya ketika dia tidak mengerjakan PR di depan atau mengelilingi lapangan atau mengangkat tangan satu kemudian menjadi telinganya dan mengangkat kakinya satu, itu hukuman. Itu bentuk hukum. Apa yang akan dirasakan oleh siswa kita? Sakit hati. Kemudian dia tidak nyaman. Ya, kemudian dia takut. Ada yang siswa kita memang kuat mentalnya. Ada yang lemah. Kemudian dia merasa tidak nyaman. Yang dilakukan saya di sini itu saya tidak nyaman, saya malu, saya minder. Itulah hukuman. Kemudian penghargaan yang bisa kita lakukan kepada peserta didik kita, yaitu akan tidak efektifnya sebuah konsep identitas disiplin yang gagal. Kemudian akan merusak hubungan atau iri. Dia akan iri. Misalnya di sini kita memberikan sebuah penghargaan kepada siswa. Wah, siswa kita atas nama A. Silakan maju, kamu luar biasa, kamu sangat pintar dari teman-temanmu. Ibu guru berikan kamu 1 lusin buku karena kamu sudah mendapatkan nilai terbaik di ulangan ini misalnya. Kita berikan penghargaan atau kita berikan hadiah berupa pulpen atau stiker. Nah, bentuknya hanya stiker atau bintang misalnya. Mungkin ibu guru bisa di depan mengisi ruang kosong di depan. Nah, misal penghargaannya berupa stiker misalnya. Bu guru, saya mau dong dapat stiker seperti teman yang tadi. Nah, tapi kamu tidak mendapatkan nilai yang bagus. Gimana caranya saya kasih stiker? Secara tidak langsung kita memberikan dampak negatif kepada hatinya, merusak hubungan. Oh, kamu itu anak spesial dari guru. Kamu sama temanmu saja. Misalnya anak yang mendapatkan penghargaan ini orangnya cukup pendiam. Dia tidak bisa bergaul dengan orang-orang, dengan teman-teman sekelilingnya misalnya, tapi prestasinya tinggi. Tapi guru tinggi itu memberikan penghargaan lebih kepada siswanya. Nah, tetapi dia akhirnya ada yang iri, teman-temannya ada yang iri. Nah, boleh kita memberikan apresiasi, tetapi tidak lupa juga berikan dukungan motivasi kepada anak yang kurang berhasil itu. Kamu sudah luar biasa, tingkatkan lagi belajarnya. Apa yang masih kurang anakku? Apakah ibu guru masih kurang menjelaskan? Atau ibu guru kurang memberikan pelajaran atau penjelasan? Apa bagian mana yang belum kalian pahami? Kita berikan dorongan dulu atau pengulangan materi sebelumnya bahwa kamu kurang di sini. Kita berikan pemahaman lagi. Misalnya banyak siswa yang kurang mendapatkan nilai yang kurang. Tapi di sana kita tidak boleh memberikan istilahnya itu kata-kata yang kurang semangat. Kemudian kita menghukum dengan sistem ranking seperti yang tadi, merampas hak dalam menghargai dirinya. Kita juga membutuhkan sebuah penghargaan atau kita berhak untuk dihargai. Walaupun siswa kita mungkin hanya 2 dia dapat betulnya dia mendapatkan nilai yang sedikit, tetapi kita tidak boleh merendahkan harga dirinya dengan nilainya itu. Cukup hanya kita dan siswa itu yang tahu. Kita menyebutkan kamu mendapatkan urutan yang mendapatkan nilai tertinggi dari terendah, itu jangan. Tetapi melalui remedial, ini yang remedi. Silakan kita ulang materi sebelumnya sedikit. Apa-apa yang belum dipahami, kemudian kita akan lakukan remedi di waktu yang lain.
Nah, konsep identitas disiplin sukses. Nah, bagaimana konsep identitas disiplin sukses? Konsekuen, yaitu penguatan jangka pendek. Kemudian kita perlu monitoring berkelanjutan. Kita berikan kontrol yang berkelanjutan dari siswa kita. Kita tidak hanya kamu revisi saat ini, tetapi kita mengontrol terus melalui pembelajaran selanjutnya. Apakah anak ini selalu tidak berhasil atau hanya menonton hanya itu saja mendapatkannya dari hasil nilainya itu. Nah, tentunya juga ada kekurangan apa yang menjadi kekurangan dari kita. Stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Apa kegiatan restitusinya? Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, dirinya memegang kendali. Murid semangat memperbaiki kesalahan. Di sini ada namanya restitusi atau kegiatan untuk memecahkan sebuah masalah. Konsep disiplin, yaitu melalui pendekatan disiplin restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen pada tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi pertama, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Siswa bukan menebus kesalahannya tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian kita memperbaiki hubungan dengan siswa kita. Kemudian tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, perbedaannya, contoh kasus, siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Ini sudah sangat umum ya, masalah yang sangat umum kita hadapi di kelas. Tiap hari ada saja siswa yang tidak mengerjakan tugas, dan kadang itu saja siswanya. Nah, hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas. Guru marah sehingga murid menjadi takut. Kita memarahinya dengan nada yang keras misalnya. Itu di depan teman-temannya, itu hukuman. Secara tidak langsung kita menghukum, batinnya yang terhukum. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan untuk mengerjakan tugasnya selama jam istirahat dengan konsekuensi, tugas dikerjakan 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Kemudian, perbedaannya dari restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang lebih bagus Bapak Ibu? Mana yang harus kita terapkan? Mana yang harus kita terapkan di kelas? Restitusi, betul. Iya, kita harus pertama memanggil siswa secara pribadi. Kita memanggil siswa secara pribadi di jam lain, ya. Kita mengusahakan waktu kita sebentar saja untuk memanggil siswa. Kita menggali apa yang dirasakan oleh siswa. Itu guru menanyakan keyakinan kelas. Misalnya, mengapa selalu tidak pernah atau mengerjakan tugasnya anakku? Apa yang dihadapi? Apa yang kamu rasakan? Apa yang menjadi masalah di kamu di rumah? Apakah ibu guru bisa bantu? Apakah itu termasuk keyakinan kelas kita? Itu kita tanyakan secara mendalam kepada siswa kita. Itu yang dinamakan dengan restitusi. Nah, kemudian ada 5 buah posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini disebut dengan 5 posisi kontrol yang kita laksanakan menjadi seorang guru. Nah,
Misalnya yang mana dari 5 posisi kontrol ini yang mana sering kita lakukan? Kita bisa jadi penghukum, bisa jadi anak, bisa jadi teman, Manajer, apalagi manajer? 1, 3, 5. Ya. Kita menjadi guru, kita sudah melakukan ini semua. Tetapi ada yang lebih bagus lagi yang kita terapkan menjadi posisi kontrol, itu nomor berapa? mungkin nomor 5 manajer. Betul sekali. Yang paling bagus di sini adalah posisi manajer. Ya, kita tidak di sini apa? Kita melakukan kolaborasi dengan siswa kita. Ya. Kemudian penghukum itu sudah tidak dianjurkan lagi. Membuat rasa bersalah, kita akan mengukilkan perasaan anak kita dengan kamu bersalah, dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kemudian teman, boleh kita menjadi teman sewaktu-waktu untuk menghubungkan, untuk menggali apa yang menjadi permasalahan di dalam diri anak itu. Kita harus merangkul dia menjadi teman dulu. Ya, untuk mengeluarkan apa yang dia inginkan oleh anak itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari rasa teman ini mereka tidak menghargai kita. Iya, semau maunya. Nah, ada saatnya kita memang berlaku seperti teman, ada saatnya kita juga sebagai Sesuai situasi dan kondisinya. betul sekali. Kita harus melakukan 5 sebuah posisi kontrol ini sesuai dengan Harus disesuaikan dengan sikonnya. Tetapi penghukum dan rasa bersalah ini sebaiknya kita hindari. Nah, ini contohnya. Penghukum, patuhi aturan sekolah, kemudian kamu berbaris di lapangan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberi kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Ini terus kamu kerjakan, begini terus kamu lakukan, perilaku kamu begini terus tidak ada perubahannya. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, kalimatnya, ayolah patuhi sekali saja peraturan sekolah. Buat Pak Guru bangga sama kamu. Untuk hari ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kita berteman, seolah-olah kita ada hubungan teman dengan peserta didik kita. Kemudian pemantau. Kamu sudah salah memakai seragam. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kenapa? Misalnya peraturan di sekolah ini menggunakan sepatu hitam. Misalnya, kenapa hari ini kamu tidak menggunakan sepatu hitam? Hari ini kamu menggunakan sepatu warna coklat. Apa kamu tahu peraturan sekolah kita? Tahu Pak Guru. Tapi kenapa kamu memakai sepatu warna coklat? Dicuci Bu Guru. Misalnya, kita memantau terus anak kita dengan kalimat-kalimat yang tidak mendorong motivasinya. Itu pemantau. Nah, hari ini kenapa kamu tidak menggunakan jilbab warna oranye misalnya? Ada yang hari Rabu misalnya banyak yang tidak menggunakan jilbab warna kuning misalnya dari. Nah, di sana yang terakhir manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? yang Paling tepat, ya. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ya, menggunakan perlakukan anak didik kita dengan kalimat yang hangat, ya, supaya mereka juga memiliki perubahan. Intinya sabar, gitu. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Karena waktu guru dengar ibu tentang keyakinan kelas, sama. peraturan Ya. kelas Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas ini adalah apa? Bukan. Ini kalau peraturan itu misalnya datang tepat waktu ke jam 7.15 kita sudah kita tiba di sekolah karena bel sudah berbunyi. Itu peraturan yang ada di sekolah ini. Memakai seragam hari Senin Selasa berbeda dengan Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu misalnya. Itu peraturan sekolah. Ya. Kalau keyakinan kelas
kita mengungkapkan dulu apa yang diinginkan siswa. Misalnya ditulis satu siswa maju ke depan. Ayo keluarkan apa yang ingin kita laksanakan supaya kelas kita menjadi kondusif, supaya aman. Iya. Kata yang sekarang itu adalah keyakinan. Mereka harus meyakini apa yang mereka lakukan itu sehingga tercipta sebuah nilai tanggung jawab, rasa hormat, bekerja. Misalnya tanggung jawab. Di sana contohnya yang tanggung jawab yang dilakukan siswa apa di kelas? Komisaris, ya, membersihkan kelas. Nah, kalimat keyakinan kelasnya itu lebih ke kesadaran siswa menjaga kebersihan kelas. Bukan kita membuat aturan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Guru yang membuat aturan 1, 2, 3, 4, 5 laksanakan ini, itu aturan. Tetapi dengan keyakinan kelas, banyak keyakinan yang dimiliki oleh siswa kita, berarti itu timbul kesadaran diri yang harus dilaksanakan oleh siswa kita, bahwa dari keyakinan kelas ini mereka tidak akan dipaksa. Iya, tanggung jawabnya ada. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian sikap disiplinnya masuk semua di sana. Rasa hormat, misalnya Bu Guru, saya ingin kita tidak saling mengejek, tidak saling membuli, gitu. Apakah kita termasuk keyakinan kelas? Nah, termasuk keyakinan kelas di sana dituangkan dulu. Bila perlu mungkin nanti ibu bapak ibu praktikan di kelas. Buatkan sebuah kertas kecil, mereka tempelkan di depan. Atau mereka menulis sendiri apa yang diinginkan oleh siswa satu persatu maju ke depan. Baru kemudian kita membuatnya dalam kertas manila misalnya. Inilah keyakinan kelas yang kita buat kemarin anak-anak. Kita bacakan satu persatu. Coba kita baca satu persatu. Nah, jadi kita harus apakan keyakinan kelas kita ini? Laksanakan. Ini bukan perintah dari Bu Guru ya, tetapi ini adalah keyakinan kelas kita. Kita memiliki keyakinan kelas bahwa kita harus tanggung jawab, kemudian menghormati teman kita, kemudian menyayangi teman kita, datang tepat waktu, tidak perlu disuruh mengangkat sampah ketika walaupun bukan saat itu bukan gilirannya komisarisnya, tetapi teman-temannya mungkin ada halangan di rumahnya. Kita ajarkan mereka untuk meyakini bahwa harus kita menolong, saling tolong menolong. Intinya kita mengarahkan mereka. Iya, betul. Mengarahkannya ke arah yang lebih positif. Kriteria keyakinan kelas: pertama, lebih sedikit agar mudah diingat. Kedua, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya dalam bentuk positif, bukan dalam bentuk peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, menyeluruh. Artinya itu bukan untuk satu orang, tetapi untuk semua anggota kelas. Semua siswa di kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas seperti yang tadi. Nah, kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Masalah mengejek teman. Kita melaksanakan atau memperbaikinya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan. Salah. Nilai apa yang telah kita sepakati dari keyakinan kelas tadi? Kita membuat sebuah keyakinan kelas, tapi ada salah satu siswa yang melanggar keyakinan kelas itu. Ada yang mengadu ke gurunya. Kita menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi ini. Kemudian menstabilkan identitas, yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan, ya. Jangan langsung menyalahkan ke siswa kita. Dan gali perasaannya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu diajak sama temanmu. Oh, kalau begitu Bu Guru juga merasakan hal yang sama. Ketika Bu Guru juga mungkin diajak sama teman, kemudian direndahkan sama teman, apalagi misalnya menyebut nama-nama orang tua. Ibu guru juga pasti akan marah. Ya, kita validasi tindakan yang salah ya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan.
Nah, apakah tindakan temanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, kalau dia tidak sesuai, apa yang akan kita lakukan? Apakah membalas dengan hal yang sama? Tidak, Bu. Nah, orang yang diejek dulu yang kita panggil. Apa yang harus dia lakukan supaya tidak melakukan hal yang sama ke temannya? Misalnya, iya, tidak membalas dengan hal yang sama. Begitu. Nah, ada sebuah video, mungkin bisa kita tiru nanti penyelesaiannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak memiliki gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak.
Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Take care on the way home. Have a nice day. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu diberikan
melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih. Nah, sedikit ya untuk kesimpulan tentang segitiga restitusi. Seperti yang tadi, tidak seharusnya segitiga restitusi itu kita mulai berurutan dari awal, tengah, dan akhir. Akan tetapi bisa kita langsung, tergantung berat dan ringannya sebuah permasalahan. Misalnya saat itu dia sedang bermain-main di dalam kelas. Nah, kita sebelumnya sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, sudah secara runtun apa yang diinginkan oleh siswa misalnya 1 sampai 10 keyakinan kelas sudah kita sepakati. Akan tetapi di tengah pembelajaran dia ada beberapa anak yang melanggar. Nah, pasti ingat keyakinan kelas kita, mungkin guru secara langsung mereka akan merubah spontan, dan alhamdulillah saya sudah lakukan itu, sudah 3 minggu ini saya sudah melakukan itu. Memang tidak semudah kembalikan telapak tangan, tetapi mari kita membuat sebuah keyakinan kelas untuk kita mewujudkan siswa kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, atau mungkin ada pertanyaan yang mengganjal di dalam dirinya yang bisa kita pecahkan sebentar. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke. Mungkin hanya ini yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu dan bisa diterapkan di sekolah. Saya mohon maaf mungkin ada perkataan yang kurang sesuai, yang kurang berkenan di hati Ibu Guru.